Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Rozak. Selamat pagi Mas Rangga. Oke, apa kabar hari ini, Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. walafiat. Pada kesempatan hari ini saya akan mengadakan interview dengan seorang programmer. Sebelumnya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rangga Saiful ini. Asal saya dari Tuban. Saya sekarang kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Selanjutnya, monggo Mas Rozak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan ya, nama saya Khairul Rozak. Saya berasal dari Tuban juga sama kayak Mas Rangga. Lebih apa namanya dan juga asal sekolahnya dulu juga Oh iya, kita asalnya satu sama, satu SMA-nya sama. iya SMA-nya sama gitu. Sekarang kesibukannya lagi kerja di salah satu startup di Yogyakarta. Wow, nice. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mas atas menyempatkan waktunya pada kesempatan interview kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Oke, Mas, siap. gimana ceritanya kok Semen suka coding? Hmm. Oke, mungkin itu ya, intro dulu gitu. Iya, silakan. Kenapa kenapa kok, di Amikom? Karena Amikom kan, Oh iya ya. beberapa banyak orang tahu itu dulu Amikom adalah, ngelahirin anak-anak yang jago-jago coding Jago gitu kan. coding, Oh, maestro terkenal coding. iya, Heeh. Amikom itu. Nah, itu sebelumnya aku, bersyukur banget sih, satu kata yang saya ungkapkan saat ini gitu untuk mewakili Hmm. perasaanku dapat berkesempatan kuliah di Amikom gitu. Saya jadi Nah, ikut bangga, mungkin Mas. oke, sekitar sekitar 4 tahun yang lalu ya kurang lebih atau Hmm. 5 tahun yang lalu itu saat lulus MA di SMA sama Mas Rangga itu sama sekali nggak terbayang malah mau kuliah di Amikom dan Amikom itu malah nggak kesebut di doa-doa saya tapi nampaknya Wow. Tuhan tuh menjawab doa-doa saya dengan Heeh. cara yang lain gitu. Wow, Tuhan takdir Tuhan lebih baik, Mas Tuhan ya. memberikan Hmm. iya benar. Tuhan tuh memberikan apa yang saya butuhkan, bukan apa yang saya inginkan. Dan akhirnya Motivasi yang sangat bagus pagi 2007 ini. Oke, oke, nice, nice, nice. 2017 ditakdirkan masuk Amikom gitu. Nah, Oke, oke, Mas. dan kenapa saya apa ya tertarik untuk belajar coding karena mungkin mengikuti zaman ya, mengikuti Hmm. perkembangan zaman. Zamannya sekarang udah nggak Ya, mengikuti perkembangan zaman gitu, nggak Mas ya. mengikuti perkembangan zaman ya Maka kita gitu. akan Itu tertindas, akan tergerus oleh benar. masa depan. Heeh. Tapi jangan lupa juga ke apa ya, kita jangan lupa untuk masalah agamanya juga gitu. Nah, Walaupun itu kita udah fokus di dunia heeh. seperti ini gitu kan, agamanya Menjadi juga tetap pondasi yang karena paling itu dasar, Mas ya. benar sekali Hmm. gitu. Oke, oke, terima kasih, Mas. Nah, untuk proses dari belajar codingnya itu sendiri, Mas, kira-kira Saman pernah menetapkan jam belajar nggak? Berapa lama belajar setiap harinya? Oke. Oke. Untuk penempatan jam belajar, kalau aku sih fleksibel ya, tergantung Hmm. sesuai. Kalau coding kan kita nggak bisa paksakan nih, nggak Hmm. bisa paksakan harus jam segini harus coding itu karena sesuai mood kita Oh iya, coding iya. sama kayak kita mau apa ya kita karena kan bahasa pemrograman itu bahasa mesin gitu. Kalau kita Hmm. moodnya jelek, kalau udah nemu error kayak gitu pasti udah males gitu dan Walah, itu belajarnya nggak pasti udah bakal berhasil. hmm. Malah Uh, jadi ini, Mas ya, nggak maksimal ya ya, nanti. nah kalau aku sih yang penting istiqomah gitu, konsisten daripada cepet gitu. Jadi Konsistensi is kalau number contohnya one. Mas Wis benar. Jadi kalau Mas Rangga mau belajar, contoh mau belajar bahasa Heeh. pemrograman, contoh aja PHP gitu ya. Hmm. Itu ya udah konsisten aja istiqomah. Yang penting Ah, itu apa lama nggak apa-apa daripada nanti kecepatan tapi banyak apa ya banyak ilmu-ilmu yang tertinggal gitu. nah, itu dia. Ada ya sebuah ungkapan Benar, gini ya, Mas. mereka Hmm. yang tergesa-gesa itu mereka yang tidak tergesa-gesa dan tenang adalah pemenang. Nah, itu Wah, makanya aku mengikuti nice, itu nice, nice, nice. fleksibel aja. Wah, terima kasih Mas Rozak motivasinya yang kedua kalinya. Oke, Mas, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, em, dari belajarnya Mas ini, pernah nggak Mas mengikuti kursus sebelumnya? Oke. Kalau Selain aku di luar kursus sih kampus ya? belum pernah ya.
Belum pernah, oke. Berarti Kalau autodidak Mas ya? iya, iya benar. Dari zaman MA kan aku juga karena hobi ya memang dari SMA itu emang udah suka dengan internet, sering ngotak-ngatik kayak gitu. Jadi pas waktu di Amikom, pas banget nih aku kuliah di Amikom, Oh. di pas waktu kuliah gak menyanyiakan kuliahku hanya untuk tugas-tugas aja, tapi aku Oh. sering ikut organisasi, entah itu di dalam atau di luar kampus gitu. Siap-siap Mas, makasih Mas. Terus dalam proses Masnya belajar ini, adakah orang yang membantu Mas? Satu dua orang mungkin yang selalu menemani jenengan? Oke, pasti ada. Pasti Karena ada. gini, kita Hmm. kalau belajar sendiri ya, itu kita tahu apa yang kita pelajari itu tahu pasti bisa. Cuman kita Hmm. nggak tahu best practice-nya apakah yang kita pelajari itu benar apa Oh, salah gitu. belum tahu Jadi arahnya memang butuh kemana gitu ya? mentor gitu. Yes, benar. Butuh mentor untuk ngajarin ini Nah gitu. itu. Contoh aku mau bikin fitur ABC gitu kan. Fitur ABC ini bisa aku bikin dengan alur ABCDE. Tapi ada alur yang lebih praktis lagi buat ngebikin Hmm. fitur itu. Oh, A, B, C itu udah jadi gitu. Makanya aku butuh mentor sebenarnya butuh gitu. mentor. Tetap butuh Dan mentor Mas ya? mentor-mentor, ya mentor-mentor itu nggak harus apa ya, nggak harus kita harus ikut bootcamp atau dan lain-lain, Hmm. tapi bisa dengan kakak tingkat atau Oh iya iya teman iya. yang udah jago kayak gitu sih. Lebih lebih mudah Mas ya untuk ini diakses kalau orang-orang sekitar itu. Oh iya benar. Nah, nah untuk Belajarnya juga lebih santai gitu. nah itu dia, lebih enjoy lah ya kita belajar sama orang terdekat. Iya benar. Oke. Nah, untuk motivasi sendiri Mas, motivasi sampean untuk terus belajar coding dari dulu itu apa? Ya sama kayak tadi sih, karena Hmm. perkembangan zaman itu Oh semakin iya iya iya. semakin ya Sama Mas ya. itu jadi kalau kita nggak belajar terus itu akan ketinggalan gitu. Nah, nah. Apalagi kita apa ya belajar nggak hanya sekedar belajar tapi juga goalnya itu mungkin pengen buat sebuah perusahaan sendiri Wow, atau pengen kerja di startup benar kayak benar misal benar. Tokopedia atau X Gojek dan lain-lain kayak gitu kan. Kalau kita hanya belajar PHP doang nih, contoh Hmm. bahasa PHP gitu. Kita nggak belajar bahasa lain, kita akan tertinggal dengan orang-orang lain gitu. Hmm. Kita akan tergerus dengan permasalahan ya. Kalau bisa kita Iya, menjadi benar. pelaku perubahan zaman. Wah, anjay. Oke. Keren sekali itu Mas Ozak. Oke Mas, untuk pertanyaan selanjutnya Mas. Kalau dalam sekarang, sub bidang apa yang Anda kuasai Mas dalam coding? Oke. Kalau sekarang aku lebih fokusnya itu di web developer ya. Web Tapi developer. nggak itu juga kayak masalah server dan masalah Android aku juga bisa, Hmm. tapi untuk fokusnya hanya di web developer gitu. Nah, dari itu Mas, Iya. adakah prestasi-prestasi yang sampean pernah raih ketika di kampus? Nah, Nah, ini yang menarik ini. Prestasi-prestasi yang bisa memotivasi kita yang mau belajar, yang mau menjadi orang seperti beliau. oke, ini nggak terlepas lagi aku berterima kasih banget ya sama Amikom gitu kan. Hmm. Karena Amikom tuh berhasil apa ya Oke. berhasil melahirkan saya dalam wujud yang berbeda gitu. Oh, wow. Dengan Ratu tingkat membungkus dengan cover yang kepercayaan beda, Mas ya? iya, dengan kepercayaan diri yang jauh lebih berbeda gitu. Oke, oke. Kan apa ya kalau nggak salah masih ya sekarang Amikom Nah, tuh punya program pelatihan super unggul atau PSU ya. Nah, itu hmm. kan termasuk saya juga kemarin dulu mengikuti PSU itu. Jujur pada saat itu aku belum ngerti nih manfaatnya apa, tapi perlahan Hmm. tanpa disadari itu berhasil ningkatin kepercayaan diriku gitu, semakin naik gitu. Oke, oke, oke. Terus prestasinya, Mas? Prestasinya ketika di UKM mungkin ikut lomba, ada nggak? Ada ya pasti. Oke, Aku kalau pernah lihat di kok tadi. UKM sendiri, kalau di UKM, oke, untuk prestasi sendiri, pertama prestasinya itu dapat special award ya di Croatian Innovator Network itu pada ajang Malaysian Technology Expo di Malaysia pada tahun 2020 gitu. Go internasional, Mas ya? Ya, Ngeri. dan itu semuanya didukung penuh oleh Amikom. Jadi Amikom tuh menyediakan ruang bagi mahasiswanya sangat luas banget Berarti yang gitu.
Terima Yang kasih. kalau misal kita di Amikom itu nggak ada prestasi, berarti salah kita sendiri Mas ya, nggak bisa memanfaatkan fasilitas Amikom. Bener. Oke, 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 oke. Wah, jadi motivasi diri saya sendiri Mas nih. Oke, terima kasih. Mas. Oke. Terus ada lagi nggak Mas? Selain itu, kayaknya banyak deh. Ada. Oke, aku coba itu ya, pikir-pikir dulu Hmm. apa. Gold medal ya, gold medal ini juga pada ajang yang sama di Malaysian Hmm. Technology Expo di Oh, iya, Malaysia. iya. Hmm. Jadi di Malaysia itu aku dan tim sesama Amikom juga itu dapat 2 penghargaan. Yang pertama Oh. tadi Special Award dari Kroasia dan yang kedua gold medal. Kita dapat gold medal di ajang teknologi Malaysia Hmm, Technology hmm, Expo hmm. itu. Terus yang prestasi yang ketiga itu dapat juara 2 kalau nggak salah pada ajang Hackathon Jackby di Jakarta sama Pak Anies Baswedan gitu. Oke, oke. Wah, Itu sama Pak Anies ya. iya sempat apa ya bersalaman bareng gitu. Terus aku mikir, wah ini nggak bakal tercapai kalau aku nggak kuliah di Amikom gitu. Lagi-lagi ini faktor utamanya kamus kita tercinta, Mas ya. Amikom. Hidup Amikom. Terus terus di lingkungan kampus sendiri itu setiap tahun kalau nggak salah Amikom tuh mengadakan apa namanya perlombaan yang namanya Hmm. Amikta. Itu alhamdulillah juga tim kami dapat juara 2 di startup Amikta itu dalam apa Oh, I kategori see. startup gitu kan. Hmm. Terus yang ke berapa tadi lupa. Ya yang seterusnya lah ya. Wow, banyak banget Nah itu guys. Saking banyaknya. Sampai lupa loh Mas Rozak ini. ya itu yang yang selanjutnya itu best division sih dari web developer itu UKM di Amikom Oh. namanya Amikom Computer Club. Kita dapat Hmm. divisiku itu dapat best division gitu. Oke, Ya, oke. terus yang selanjutnya itu finalis Gemastik di Telkom University Bandung. Terus yang terakhir tuh ada di Dilo Hackathon yang diadain oleh Telkomsel yang diselenggarakan di Jogja Digital Valley, Yogyakarta gitu. Oke, nice. Kalau boleh tahu Mas, itu lombanya kategori apa ya? Bikin aplikasi atau apa? Kategori iya, kategori aplikasi Hmm. startup, terus kemudian ada pengembangan bisnis, terus ada juga iya sih ya lebih sering itu startup sama pengembangan bisnis Oh ya, ya. dan hackathon itu tadi. Pas ya sama bidangnya sampean. Ya, Pas bener bidang. pas. Oke. Nice. Nah, Mas, untuk dua pertanyaan terakhir ini. Yang pertama, tujuan Anda ke depannya, Mas. Kira-kira mau seperti apa? Untuk pribadi. Oke, kalau kalau tujuanku pertama itu sesuai yang aku tulis pada waktu PSU ya. Hmm? Itu kalau kita ngikutin PSU pasti sama dosen itu kita disuruh nulis mungkin 10 atau 5 tahun ke depan mau jadi apa seperti itu karena pada Hmm. waktu itu aku nulis 5 tahun ke depan mungkin 7 tahun atau 5 tahun ya pada Hmm. waktu aku umur 25 aku harus bisa buat bisnis sendiri tapi bisnis berbasis IT gitu kan atau lebih itunya CEO aku Hmm. harus pengen kayak Mark Zuckerberg pada waktu itu apa ya kalau seandainya kita sebagai apa ya seorang programmer tapi kita nggak susah untuk cari pekerjaan ya udah kita buka peluang pekerjaan Nah, begitu. itu Mas ya. Yang terakhir, Mas, motivasi untuk orang-orang yang pengen belajar coding seperti sampean. Yang pengen menjadi orang yang sebidang seperti sampean. Saya Oke, mungkin. untuk motivasinya Hah? apa ya untuk motivasinya itu bagi seorang pelajar atau Mas Rangga gitu kalau di kampus itu kita belajar teori dan praktek ya. Nah, Hmm. kalau bisa teman-teman yang kuliah itu juga ikut organisasi karena kenapa? Ibarat kampus itu adalah perahunya. Nah, Hmm. organisasi itu adalah dayungnya. Nah, maka Iya, iya. dayung itu punya peran untuk mempercepat, memperlambat, atau mungkin menghindari batu atau karang gitu ya, hingga merubah arah perahu. Itu organisasi itu dayungnya, dayung dayung perahu Hmm. kita. Dan kalau bisa, teman-teman itu coba untuk magang gitu. Nah, kalau Hmm. aku sih gini sih, di kampus itu belajar praktek, sorry, di kampus itu belajar teori dan praktek gitu. Hmm. Di organisasi
aku belajar untuk eksperimen trial dan error, dan untuk di tempat magang aku belajar buat implementasi serta manajemen seperti Oh. itu. Oke, makasih Mas untuk menjawab semua pertanyaan dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kedepannya Mas juga bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Semoga saya juga saling mendoakan. Amin, amin, Semoga apa amin. yang kita dapat dalam interview kali ini bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih Mas sebelumnya. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.